Hussein Tabataba, seorang anak umur 5 tahun, mampu menghafal Al-Quran beserta artinya, membuat kagum para menteri dan mendapatkan pujian dari para petinggi negara Saudi, hingga mendapatkan gelar doktor termuda di usia 5 tahun. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى النجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما شاء الله. Musa, lebih dikenal dengan Musa Hafiz Jili, lahir di Bangka 2008, umur 6 tahun, merupakan seorang penghafal Al-Quran, hafiz dari Indonesia. Selain menghafal Al-Quran, ia juga menghafalkan matan-matan hadis penting seperti Arba'in Nawawi dan lain sebagainya. Namanya terkenal ke khalayak ramai, baik dalam negeri maupun luar negeri, setelah mengikuti dan meraih juara pertama pada program Hafiz Indonesia di RCTI tahun 2014. Ia menjadi pusat perhatian karena meski kala itu ia berusia sangat muda, 5,5 tahun, namun mampu menghafalkan 29 juz dari total 30 juz Al-Quran. Ia dikirim untuk mengikuti perlombaan hafalan Al-Quran tingkat internasional di Jeddah, Arab Saudi. Musa menjadi yang termuda dalam ajang tersebut dan mendapatkan nilai mumtaz, yakni 90,83 poin dari 100 nilai sempurna. Pada bulan Agustus 2014, Musa memperoleh piagam penghargaan tingkat nasional dari MURI sebagai Hafiz Al-Quran 30 juz termuda di Indonesia. Fasuddul wasaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tado'ahan bu'awzaha. Halas. Subhanallah. Betul. Surat apa lagi tadi? Muhammad. Surat Muhammad. Betul. Ini salah satu anak ajaib di muka bumi ini. Musa, Anda bukan orang Arab, nak ya. Kalau kita lihat dalam sejarah ulama terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, hafal Al-Quran itu sekitar umur-umur 7 tahunan. Karena ayah, saya pernah ngobrol dengan abinya, Musa itu bisa menghafal setiap harinya 5 halaman Al-Quran. Setiap harinya, ayah. Subhanallah. Camkan dalam hatinya, ya Allah, semoga anak yang dalam kandungan saya nanti seperti Musa, tercatat malaikat. Semoga anak-anak kita juga nanti bisa seperti ini. Ini dahsyat. Saya tidak bisa lebih daripada subhanallah. Saya masih ingat waktu di Madinah, kita menghafal, batas kemampuan kita 1 halaman itu sudah luar biasa. Musa bisa 5 halaman per hari, luar biasa. Mudah-mudahan anak ini bisa menjadi contoh baik untuk anak-anak kita di negeri Indonesia, bahkan insya Allah menjadi salah satu yang membawa barakah untuk Indonesia. Saya tidak punya bahasa. Subhanallah. Abi cium tangan Mak Musa. Cium tangan. Ayah bunda semua, inilah sebuah nilai bahwa anak kecil sekalipun dia sangat terbatas kemampuannya, ketika dia menjadi mulia karena Al-Quran, maka semua kita tunduk karena Allah telah memuliakannya dengan Al-Quran. Ini anak
tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi karena nilainya membawa Al-Quran, dia menjadi mulia. Allah memuliakannya. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi saya merasakan betapa Al-Quran adalah fitrah manusia, satu-satunya kitab yang bisa dihafal. Sampai anak yang paling kecil pun tidak bisa baca Quran pun bisa menghafal Al-Quran. Itulah fitrah manusia. Kak Irfan, terima kasih. Terima kasih Abi. Hafiz cilik Indonesia Muhammad Abdul Rashid melakukan syiar hingga ke Hong Kong. Bocah berjuluk Syekh Rashid itu tampil mengaji di depan ribuan jamaah di Masjid Sim Sha Tsui. Syekh Rashid merupakan bocah yang mampu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan menirukan irama 15 imam di dunia. Tak hanya tilawah, bocah asal Pekanbaru Riau ini juga hafal para imam yang ia tirukan tersebut. Karena kemampuannya itulah Rashid diberi gelar Syekh oleh Syekh Ali Jabir dalam kontes Hafiz di salah satu stasiun televisi beberapa waktu yang lalu. Selain itu, Syekh Rashid juga bisa melantunkan irama azan dan muazin di berbagai negara seperti Turki, Makkah, Damaskus, Kuwait, India, sampai Jawa. Dia juga hafal siapa yang melantunkan azan yang ia tiru itu. Kemampuan Syekh Rashid memang luar biasa. Saat ini ia adalah murid Al-Kindi di Islamic School Pekanbaru yang telah hafal 7 juz dari Al-Quran. Murid kelas 3 sekolah dasar ini masih terus berusaha untuk menghafalkan 30 juz Al-Quran. Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Untuk semua anak-anak, yuk kita kembali ke Al-Quran. Yuk kita membaca dan memahami isi Al-Quran. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi selain Al-Quran. Syekh Mu'az dari Mesir. Ia kehilangan penglihatannya sejak berumur 4 tahun. Setelah itu, sesuai arahan dan bimbingan orang tua, dia memilih menghafalkan Al-Quran hingga ia bisa menghatamkannya. Kita bisa belajar darinya. Orang yang cacat pun bisa menghafal Al-Quran, apalagi kita yang sempurna secara fisik. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa setiap keseriusan pasti ada hasilnya. Man jadda wajada. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما شاء الله تبارك الرحمن. Kami berada di sebuah tempat di Syarqiyah Jazirah Sa'adah. Apa kabar Muaz? Alhamdulillah. Apa kabar sayang? Alhamdulillah. Baik Muaz. Iya. Saya ingin tahu kisahmu terhadap Al-Quran kitab Allah. Kamu mulai saat kamu 6 tahun. Saya ingin tahu ceritanya. Memang waktu memulainya aku merasa berat sekali. Tapi aku tahu bahwa di akhir akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi seorang manusia. Dan juga di akhirat, insya Allah itu akan menjadi syafaat untukku. Untungnya ayah dan ibuku selalu sabar. Aku pun berusaha bisa melakukannya dan menanggung semua kesulitan. Oh iya, saya juga dengar bahwa kamu datang ke tempatnya Syekh ya, dengan sepeda motor. Iya. Iya. Naik motor bersama ayahmu. Kemana itu? Hah?
Iya, kami menuju sebuah tempat di kota Zakazik. Benarkah Syekh Mu'adz bahwa kamu harus datang ke Syekh pada bagian yang harus dimurajaah, 1 juz misalnya? Oh, iya. Kemudian kamu salah lagi? Iya. Itu bagaimana? Iya, apa yang terjadi? aku harus datang lagi. Pemirsa, perlu Anda tahu bahwa Syekh Mu'adz pergi ke Syekhnya, bukan Iya, benar. didatangi. Dan Syekhnya tidak tinggal di samping Iya, rumahnya. iya. Dia yang pergi menuju ke rumah Syekhnya, Iya, dan bayangkan jaraknya cukup saat itu jauh. aku pergi ke Syekh. Begitu? Di separuh Al-Quran yang pertama, coba tebak berapa lama aku lakukan? Berapa lama? 3 hari. 3 hari seminggu? Iya, 3 hari saja seminggu. Oh ya. Aku mencari waktu senggang beliau. Bahkan awalnya hanya 2 hari saja. 2 hari. Iya, 2 hari saja. Kemudian dia banyak memberhentikan aku pada makna-makna tertentu. Dia juga cukup keras. Apa? Kadang-kadang aku hanya diberi 1 ayat saja. Bayangkan, 1 ayat saja. 1 ayat. 1 ayat? Iya, 1 ayat. 1 ayat dengan jarak yang jauh seperti Demi itu? Allah, aku hanya 1 ayat saja. Allahu Akbar. Kadang-kadang aku tidak punya kesempatan bermain. Iya. Tapi saya dengar kamu ini sedikit ajaib. Iya kan? Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat Iya. ini. Iya, termasuk penglihatan ini. Aku selalu bersyukur kepada Allah. Dalam sholat aku berdoa kepada Allah untuk tidak mengembalikan penglihatanku. Kamu berdoa seperti itu? Iya, iya. Kenapa? Aku berharap semoga nanti pada hari kiamat menjadi hujah di hadapan Allah, agar Allah ringankan sebagian dari siksanya. Aku berdiri di hadapannya dalam keadaan takut. Aku akan memintanya. Dia bertanya, apa yang engkau lakukan terhadap Al-Quran? Aku berharap dia memasukkan aku dalam rahmatnya. Dia akan memasukkan dalam rahmatnya siapapun yang dia kehendaki. Dia telah memberikan karunia Al-Quran ini kepadaku. Aku bersyukur. Kalau ingin pergi ke suatu tempat, aku bisa pergi sendiri. Di saat-saat seperti itu, saya teringat kondisi kebanyakan kaum muslimin yang tidak perhatian dan malas dalam menghafalkan Al-Quran. Ya Allah, alasan apa yang akan mereka berikan di hadapan-Mu, ya Allah? Nabi Idris seorang penjahit, Nabi Daud seorang tukang besi, Nabi Musa diupah untuk mengembala, Ibnu Musa ia berjualan minyak, Abu Hanifah berjualan baju, dan selama 70 tahun Imam Ahmad Khalid bin Ahmad dan Sufyan Ats-Tsauri pernah berjualan roti. Apapun profesi kita, maukah dimuliakan seperti mereka? Maka marilah kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Mudah-mudahan ajakan tadi menambah motivasi kita untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Amin.